Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriyas Faulan Nisa dengan NIM 1221030325. Saya adalah mahasiswi STI Samsul Ulum Sukabumi semester 2 Prodi Manajemen Pendidikan Islam, dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan analisis SWOT diri sendiri untuk memenuhi tugas ujian akhir semester di mata kuliah Perilaku Budaya dan Organisasi. Mari kita simak sama-sama. Untuk yang pertama, diadakannya analisis SWOT ini adalah untuk membuat matrik analisa proposal menggunakan analisis SWOT tentang bagaimana strategi masing-masing individu mahasiswa dalam meraih gelar sarjana pendidikan atau SPD di bidang manajemen pendidikan Islam tentunya. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan hasil analisis SWOT diri saya pribadi. Di sini SWOT merupakan 4 faktor hasil dari analisis, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman. Yang pertama adalah strength atau kekuatan, yang mana saya memiliki kekuatan yang pertama adalah percaya diri. Dan yang kedua, saya memiliki kemampuan untuk public speaking yang baik. Juga yang ketiga, saya memiliki keberanian yang mungkin melebihi dari teman-teman yang lain. Juga saya menyukai hal baru, saya sangat penasaran, saya senang dengan tantangan, juga memahami bahasa asing di sini karena memang saya sebelumnya mengemban pendidikan di pondok yang berbasis bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi saya merasa lebih unggul dalam bidang bahasa Arab dan Inggris daripada teman-teman yang lain, juga memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Di sini saya kepo. Kepo itu tidak selamanya negatif ya, ternyata kepo juga memiliki artian kalau dipanjangkan adalah knowing every particular object. Dan tentunya hal-hal yang positif yang saya ingin tahu. Lalu selanjutnya saya memiliki banyak pengalaman organisasi. Juga sama, ini adalah bekal dari pondok dan mungkin bahkan dari SD saya sering berorganisasi. Saya sering ikutan organisasi di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Juga yang terakhir saya sudah KMD atau kursus mahir dasar. Dan saya mempunyai kelemahan yaitu pelupa. Saya orangnya pelupa. Itu salah satu sifat manusia, tapi mungkin saya ada beberapa tahap lebih pelupa daripada manusia yang biasanya lupa. Juga ada mudah ngantuk. Itu juga sangat manusiawi karena memang juga saya banyak kegiatan, tapi kadang berlebihan, itu adalah itu kelemahan saya. Kadang ceroboh, gerada geridi gitu ya kalau seandainya. Lalu ada suka menunda pekerjaan, itu sangat saya akui. Lalu indisiplin, kadang saya belum bisa menepati janji pada diri saya sendiri untuk melaksanakan A pada waktunya. Itu kadang itu masuk ke suka menunda pekerjaan mungkin ya. Lalu bekerja sesuai suasana hati atau kemudian gitu. Jadi kalau aku mau ya aku kerjain bahkan sampai larut. Kalau memang aku lagi nggak mau, lagi nggak mood, ya sudah tidak saya kerjakan begitu. Lalu selanjutnya ada baper, sensitif. Kadang ya saya sensitif mendengar hal-hal yang negatif. Kadang sensitif. Lalu ada emosional, kadang juga emosian juga saya. Lalu gak enakan atau people pleaser. Jadi membuat hal itu efeknya kepada saya sedikit merugikan gitu ya. Lalu ada overthinking.
Itu salah satu kelemahan saya, malas membaca juga, lalu membiayai kuliah sendiri, itu salah satu kelemahan saya. Kadang eh, pinjem atau minta tambahan dari orang tua. Lalu poin ketiga ada opportunities, yaitu peluang. Peluang untuk meraih sarjana itu untuk memenuhi biaya kuliah sendiri tadi. Selain saya bekerja, saya juga mempunyai usaha kecil-kecilan, dagang, jadi reseller satu toko. Lalu menghafal Quran 5 juz, yang mana sampai hari ini juga belum terlaksana karena tadi di weakness saya pelupa dan juga indisiplin, kemudian juga untuk ngafalin. Lalu ada memiliki cukup banyak relasi sebetulnya jika ingin beasiswa, tapi ya itu tadi, malas membaca dan juga tidak ngulik apakah di sini atau di sana ada beasiswa. Juga ada belum nikah, nah ini juga jadi kesempatan untuk bisa meraih S1 dengan lancar karena saya belum nikah. Lalu yang nomor 5-nya adalah teman kelas yang saling mendukung, meskipun saya terpaut jauh usianya. Lalu ada membuat kegiatan yang menguatkan antar teman kelas. Kadang kita di kelas MPI 22 ini melakukan melaksanakan acara setelah UAS, ataupun ada perkumpulan di salah satu rumah teman kita. Tapi baru terlaksana satu kali di semester 1. Yang terakhir di peluang ada diskusi dan presentasi, yang mana hal ini merupakan acuan atau untuk mengembangkan kemampuan public speaking kita, khususnya semua di kelas, dan meningkatkan kualitas kemampuan kita dalam belajar, dalam memahami satu materi. Lalu ancaman untuk tidak menyelesaikan, untuk tidak selesai S1 itu adalah yang pertama, menikah, khususnya untuk diri saya pribadi yang mungkin usianya sudah matang untuk menikah. Lalu yang kedua adalah biaya, karena tadi di weakness saya biaya kuliahnya sendiri, maka ada kemungkinan putus gara-gara biaya, yang mungkin saya putus kerja juga, karena putus kerja jadi saya tidak punya gaji gitu. Lalu ada usia, karena usia tadi ya menjadi ancaman bagi saya, atau semangatnya yang naik turun, itu bisa jadi ancaman kan, karena usia saya yang sudah terpaut jauh dengan teman-teman. Ada bentrok dengan mengajar waktunya, jadi kalau saya tetap bekerja di tempat yang sekarang masih bisa kuliah. Jika saya berhenti dan mengajar di tempat yang lain, dan kebetulan waktu mengajarnya adalah ketika jam kuliah, maka bisa saja terancam perkuliahan saya. Dan yang terakhir adalah mempunyai kontrak dengan tempat lain, dengan tempat kerja. Ya tadi, bisa jadi jam kerja saya bertambah, atau saya pindah kerja, itu bisa jadi suatu. Selanjutnya, untuk mengatasi ini semua, ada yang namanya strategi S dan O, atau memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang. Yang pertama, memahami bahasa Arab memudahkanku untuk menghafal Al-Quran sehingga dapat mengejar beasiswa jalur hafalan. Jadi saya tidak usah berusaha untuk membayar kuliah per semesternya. Lalu selanjutnya, public speaking yang baik memudahkan saya untuk terus berprestasi di kelas karena adanya cara belajar diskusi dan presentasi. Dan juga dengan pengalaman organisasi, saya berencana untuk mempengaruhi teman-teman saya dengan menciptakan suasana kekeluargaan yang erat untuk saling menguatkan sampai akhir wisuda. Jadi meskipun nanti di pertengahan ada yang goyah karena hal apapun, tapi kalau temannya ikut menguatkan kan juga bisa menjadi salah satu peluang untuk tetap ada di jalur perkuliahan. Selanjutnya ada karena saya belum menikah, jadi saya masih bisa
fokus kepada kuliah, saya bisa menggunakan waktu lajang saya untuk mengetahui hal-hal yang baru seperti ambisi untuk mendapatkan gelar sarjana. Juga ada strategi S dan T atau memanfaatkan kekuatan untuk menekan atau menghindari ancaman. Dengan memanfaatkan rasa yang saya miliki, yaitu mencoba hal baru dan suka dengan hal yang baru. Sarjana itu adalah hal yang baru bagi saya. Jadi kekuatan saya untuk kekuatan saya untuk mengetahui hal baru, kepo tadi, maka saya harus bisa menahan ancaman meskipun nanti saya sudah nikah. Lalu selanjutnya, percaya diri membawa saya semangat kuliah meskipun sudah tidak seusia dengan kata-kata teman saya. Kadang suka minder dan malu juga karena nggak seumuran sama teman-teman. Tapi inilah aku yang ya tadi berani meskipun meskipun sudah tua gitu ya. Selanjutnya ada berusaha lebih pandai mengatur waktu untuk mengajar dan belajar. Ada strategi selanjutnya, yaitu strategi W dan O, weakness dan opportunity, meminimalisir kelemahan untuk memanfaatkan peluang. Yang pertama, saya akan berusaha menjaga hafalan untuk diulang atau selalu diulang dan murojaah agar tidak lupa. Dan yang kedua, lebih rajin membaca, memahami, dan menghafal Al-Quran agar biaya kuliah bisa ditutupi dengan beasiswa. Yang ketiga, mengendalikan emosi atau mood untuk mengerjakan tugas atau membaca materi yang telah dipresentasikan. Yang keempat ada mengontrol pola makan dan tidur yang cukup agar dapat mengikuti mata kuliah di kelas dengan baik. Karena yang terakhir, menjadi reseller untuk menambah pembayaran tadi ya, karena saya mempunyai usaha kecil-kecilan. Dan yang terakhir adalah strategi weakness and treat, meminimalisir kelemahan untuk menekan atau menghindari ancaman. Karena saya ceroboh, maka saya harus lebih hati-hati dalam memutuskan melakukan hal yang dapat melepaskan kuliah. Jadi harus tepat memilih pilihan, jangan sampai ceroboh. Jadi yang keduanya juga misalnya pertengahan kuliah menikah, maka saya akan lebih tegas memutuskan untuk menyelesaikan perkuliahan terlebih dahulu ketika pasangan saya meminta untuk menghindarinya. Dan yang terakhir ada mengajar di tempat yang tidak bentrok jam kerjanya dengan waktu kuliah. Itulah dia tadi strategi SWOT, SWOT. Terima kasih sudah menyimak. Maaf apabila banyak kesalahan dan sudah kasih banyak ya, bukan apabila lagi. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah menyimak. Semoga ada manfaatnya. Yang baiknya ambil, yang buangnya buruk, yang buruknya buang. Kun masofa wadah makada. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.